Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sintiawati, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan apa itu politik hukum, politik sosial, politik hukum pidana, dan hubungan antara politik sosial dan politik kriminal. Yang pertama, definisi politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, rechtspolitik, yang merupakan bentuk dari kata recht dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri dari bahasa Arab yaitu ahkam, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukum, dan lain-lain. Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian dari politik hukum. Yang pertama, T.M. Radi. T.M. Radi mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Yang kedua, yaitu dari Padmo Wahjono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Yang ketiga, Sudarto mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk menggapai segala cita-cita. Yang keempat, sosiolog hukum bernama Sajipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan nasional dan hukum tertentu yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka menggapai tujuan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu definisi dari politik sosial. Politik sosial atau yang biasa disebut kebijakan sosial mempunyai istilah yang terdiri dari kata kebijakan atau polisi yang berarti kebijaksanaan atau kearifan, dan kata sosial yang berarti sekelompok orang. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Secara umum, kebijakan sosial atau sosial polisi adalah upaya untuk menggapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan sosial adalah serangkaian kebijakan pemerintah atau negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu definisi politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana berasal dari bahasa Inggris yaitu polisi atau politik dari bahasa Belanda. Oleh karena itu, istilah politik hukum pidana dapat pula disebut sebagai kebijakan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau beberapa literatur Indonesia sering disebut sebagai kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan pembaharuan hukum pidana,
atau politik hukum pidana. Dapat disimpulkan, politik hukum pidana atau penal policy adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang atau substansi, aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, struktur penegak hukum, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan atau aplikasi. Secara umum terdapat 3 tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana, yaitu yang pertama tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua yaitu tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Yang ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap eksekutif atau administratif. Tujuan politik hukum pidana. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau kriminal polisi. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan dari masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai keseimbangan. Selanjutnya, hubungan antara politik sosial dan politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada dasarnya juga merupakan bagian dari kesatuan politik sosial atau kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan politik atau kebijakan untuk mencapai tujuan akhir, mensejahterakan masyarakat, maka dapat dikatakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tujuan politik sosial. Oleh karena itu, maka ketiga tahapan penegak hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi haruslah merupakan dari perwujudan kebijakan atau pembangunan. Pemirsa, pidana untuk perilaku seks di luar nikah dan kumpul kebo menjadi pasal yang disoroti dalam revisi Undang-Undang KUHP yang segera disahkan DPR. Apa untung rugi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan? Berikut laporan utama kontroversi pidana kumpul kebo.
Revisi Undang-Undang KUHP yang segera disahkan DPR menyajikan sejumlah kejutan. Beberapa pasal kontroversial mencuat. Salah satunya pasal perzinaan dan kumpul kebo. DPR menilai adanya aturan pidana untuk kasus kesusilaan perlu diatur. Ini sudah sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. KUHP sekarang itu kan yang namanya delik kesusilaan, termasuk delik perzinahan kan sudah ada. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ya. Hanya di dalam RKUHP sekarang itu lebih diperluas, ya. Nah, kenapa kok ini masuk dalam RKUHP? Ya karena ini aspirasi dari masyarakat. Tetapi kan kita ingin memang sebuah KUHP yang itu juga mencerminkan keindonesiaannya, ya. Dan kultur keindonesiaan, agama apapun itu pada umumnya memang tidak menghendaki, tidak membolehkan seks bebas di luar nikah, ya. Dalam draft RUU KUHP, seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana melalui pasal perzinaan. Ancaman hukumannya penjara maksimal 1 tahun. Sementara setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan atau kumpul kebo akan dipidana penjara paling lama 6 bulan. Meski dinilai mencakup nilai-nilai ketimuran yang sesuai dengan kultur bangsa, pasal perzinaan dianggap melampaui batas privasi seseorang. LBH memandang negara terlalu jauh mempidanakan masalah hubungan private antar warga negara yang mungkin sudah sama-sama paham dengan masalah hukum dan resiko-resikonya gitu. Ini terlalu jauh negara memasuki masalah yang dalam praktik nanti hukum acara juga repot bagaimana menegakkannya. Jadi ini inkonsisten dengan tujuan pemerintah sendiri gitu. Itu harus hati-hati pemerintah mengatur layanan ini. Pro dan kontra soal tindak pidana kesusilaan memang tak terhindarkan. Namun penegakan hukum yang tepat diharapkan bisa menjadikan bangsa lebih beradab. Undang-undang apapun itu selalu memicu pro dan kontra, ya. Capim KPK saja memicu pro dan kontra, ya, jangankan undang-undang, ya. Jadi itu hal yang biasa saja. Tentu kemudian, ya, di antara pilihan-pilihan politik hukum yang harus diambil oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah mau memilih yang mana, ya. Memilih apapun selalu ada pro dan kontranya. Memang kemudian dampak negatifnya akan ada semacam masuk pada ruang-ruang privat, ya, bagaimana aparat penegak hukum. Tetapi itu kan kemudian bisa diatasi dengan tindak pidana itu sebagai delik aduan. Jadi siapa yang bisa mengadukan, apakah kemudian pihak korban, pihak pelaku, atau kemudian pihak keluarga yang merasa terganggu atas perbuatan tersebut bisa mengadukan itu. Jadi menurut saya dampak positifnya kehidupan di masa yang akan datang akan semakin lebih beradab, sesuai dengan nilai agama, sesuai dengan nilai keindonesiaan. Selanjutnya yaitu contoh dari kebijakan yang telah atau baru akan diterapkan terkait dengan keterpaduan antara kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai perzinahan di pasal 417 dan 419 tentang hubungan seks di luar nikah atau kumpul kebo dapat dipidana. Perempuan menginap dengan lawan jenis dapat dipidana. Maka analisisnya sebagai berikut. Pemerintah telah menyerahkan rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR, namun di dalam rancangan tersebut terjadi polemik. Pemerintah mengkriminalisasikan kembali pasal kumpul kebo. Kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan agar tidak merusak tatanan keluarga ideal
yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengatur tentang perkawinan. Memperbaiki moral generasi-generasi penerus bangsa yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai hukum Islam. Pasal kumpul kebo tersebut termuat dalam RKUHP bab 97, tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam pasal 417 dan 419. Dalam pasal 417, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda kategori 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30. Perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan ke dalam konsep RKUHP sebagai bentuk perluasan dari delik kesusilaan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku. Pencantuman kumpul kebo yang dikriminalisasikan sebagai suatu delik menjadikan berbagai pendapat mengalir terhadap upaya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam konsep RKUHP. Maka muncul beberapa pendapat yang pro dan kontra justru menimbulkan konflik yang horizontal. Pihak yang pro menilai bahwa masuknya kumpul kebo sebagai suatu delik dalam konsep RKUHP perlu disahkan menjadi undang-undang dengan alasan bahwa kumpul kebo adalah suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial, tetapi tidak ada aturannya yang belum terjamah oleh hukum. Oleh karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan menimbulkan konflik horizontal. Selama ini kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu. Acap kali pelakunya digerebek petugas Hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu. Sedangkan pihak yang kontra mengatakan bahwa hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka belum ada ikatan perkawinan, tidak boleh diganggu karena itu adalah wilayah private masing-masing untuk individu. Dampak lainnya dari pasal tersebut justru berpotensi menimbulkan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Dari pandangan kontra juga menyatakan beberapa tindak pidana yang baru dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh, yang berada di domain civil liberties atau kebebasan rakyat, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan privat lainnya. Selain itu, terlihat perumusan tindak pidana yang baru mencampur adukan antara moralitas, dosa, adab, dan kesopanan ke dalam perbuatan pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan merampas kebebasan fundamental atau civil liberties yang dijamin konstitusi. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa kalau revisi RKUHP lolos, maka antara lain menjadikan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana, maka akan membuka pintu terciptanya konflik horizontal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.